Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Bagian dalam aula utama benar-benar sunyi. Mata semua orang mengandung ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa telapak tangan yang berisi hampir seluruh kekuatan Mosa akan benar-benar dihancurkan dengan paksa oleh pukulan sederhana dan biasa dari Lindong. Aura tinju yang menakutkan. Tentu saja para ahli seperti Song Duan memiliki kesungguhan yang ekstrim di mata mereka. Mereka secara alami dapat merasakan aura tinju yang mengejutkan yang dipancarkan dari pukulan tunggal milik Lindong. Intensitasnya seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh tempat ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin Lindong memiliki aura tinju yang begitu mengerikan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa hal yang sangat langka namun kuat seperti aura tinju bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang di level mereka. Hanya para ahli sejati yang bisa membuat konsepsi yang menakutkan seperti itu. Pada level ini, sepertinya sebagian besar seni bela diri sudah tidak berguna bagi mereka. Dengan memiliki aura semacam itu, mengangkat anggota tubuh mereka secara sederhana akan cukup kuat untuk menghancurkan daratan dan langit. Bagaimana ini mungkin? Song Duan dan Peng Fei saling memandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Namun keduanya juga sangat cerdas. Setelah kejutan awal, ekspresi pemikiran mendalam melintas di mata mereka. Sesaat kemudian tubuh mereka bergetar sepertinya telah mengalami sesuatu. Warisan sebenarnya dari sekte tingkat 8 ini bukanlah seni bela diri, tetapi aura tinju tingkat 8. Pada saat ini ekspresi Song Duan dan Peng Fei berubah pahit. Penyesalan melonjak di hati mereka. Meskipun seni bela diri yang mereka peroleh cukup bagus, tidak diragukan lagi bahwa seluruh level lebih lemah jika dibandingkan dengan aura tinju 8 level ini. Hati mereka berdua yang masih sangat senang karena telah memperoleh warisan sebelumnya, akhirnya basah kuyup dengan baskom berisi air dingin. Akibatnya seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Ekspresi Mosa sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah di depan banyak tatapan tercengang. Ini adalah aura tinju tingkat 8. Kau benar-benar telah mendapatkan aura tinju tingkat 8. Mosa tanpa sadar meraung beberapa kata terakhir. Ada keserakahan dan ketidakpuasan yang melonjak di matanya. Awalnya dia sombong karena dia berpikir bahwa Lindong tidak mendapatkan apa-apa. Namun adegan ini telah membuatnya mengerti bahwa yang tertawa terakhir di sisa-sisa sekte 8 tingkat ini masih Lindong. Aku berterima kasih karena kalian, ucap Lindong tersenyum sedikit. Tidak ada yang palsu dalam senyumannya. Ini menyebabkan Mosa tanpa sadar meludahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Lindong, tampaknya alasan Lindong bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 mungkin karena mereka. Sial, mungkinkah? Pikiran Mosa cukup akut. Pikirannya berputar dan dia sepertinya telah memahami sesuatu. Matanya tiba-tiba mengecil. 3 kelompok cahaya itu hanyalah umpan. Aura tinju tingkat 8 yang sebenarnya masih ada di balok batu. Ucap Mosa dengan suara yang dalam. Hahaha, kau benar. Sayang sekali tidak ada hadiah, ucap Lindong membuka mulutnya sambil tersenyum. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melangkah maju dan dengan kejam melemparkan pukulan lain. Aura tinju tingkat 8 juga keluar dari dantiannya sekali lagi. Aura di sekitar Lindong juga menjadi ganas seperti kilat yang berlama-lama di awan. Pada saat ini ruang di aula besar bergetar hebat untuk sesaat. Angin dari pukulan yang berisi keganasan seperti guntur menyapu ke arah Mosa dengan cara seperti kilat. Bajingan, mengapa kau menyerang kami sementara kau telah memperoleh aura tinju tingkat 8? Jangan bilang bahwa kami bahkan tidak diperbolehkan minum sup meskipun kalian berpesta daging. Kau pikir kau siapa?
ucap Mosa meraung marah. Seketika kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sepertinya telah ditekan saat dia merasakan tekanan aura tinju yang mengejutkan itu. Aku tidak keberatan membiarkan kalian makan sup. Namun aku tidak suka ditipu oleh orang lain dan aku juga tidak suka sikapmu. Ucap Lindong dan matanya sedingin es. Lengannya bergetar dan angin tinju yang agung menyerang ke arah Mosa, yang telah menggerakkan Yuan powernya untuk mengelilingi dirinya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Mosa terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Akhirnya dia dengan keras terbanting di dinding. Dinding keras itu dengan cepat membentuk beberapa garis retakan. Pada saat ini tubuh Lindong bergegas keluar. Dengan sekejap, dia muncul di depan Mosa lagi. Dia melingkarkan tangannya dan meraih kepala yang terakhir. Sebuah kekuatan melahap meletus. Setelah itu semua orang melihat sekelompok cahaya langsung dicabut dari kepala Mosa. Little Flame, Lindong berteriak pelan setelah merobek klaster cahaya ini. Lengannya terlempar dan klaster cahaya terlempar ke arah Little Flame. Yang terakhir terkejut sesaat sebelum meraihnya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Warisan yang diperoleh Mosa sebenarnya sedang direnggut. Kasus ini membuat mata Mosa menjadi merah darah. Dia segera menoleh ke kelompok Songduan sebelum berbicara dengan suara yang padat. Hei, apakah kalian berdua benar-benar berpikir orang ini akan membiarkan jika kalian berdua diam dan di samping sekarang? Mosa dengan sangat jelas memahami bahwa kekuatannya sendiri bukanlah tandingan Lindong. Jika dia ingin terus bertarung dengan Lindong, dia harus bergandengan tangan dengan Songduan dan Peng Fei. Pada saat ini ekspresi di mata Songduan dan Peng Fei sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Mosa. Mereka mengepalkan tinju mereka sedikit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengendurkannya. Setelah itu mereka mengangkat kepala tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Jika saudara Lindong benar-benar menginginkannya, kami akan menyerahkan warisan seni bela diri." Pada saat ini suasana di dalam aula besar menjadi sedikit sunyi. Semua orang bahkan Lindong sedikit tercengang saat mereka melihat Songduan dan Peng Fei. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kedua pakar tahap Yuan Nirvana ini benar-benar akan memilih untuk menyerah. "Bajingan, kalian berdua," ucap Mosa tercengang juga saat melihat pemandangan ini. Tenggorokannya tanpa sadar merasakan manis lagi. Dia tidak membayangkan Songduan dan Peng Fei benar-benar sangat licik. Ketika Lindong menatap Songduan dan Peng Fei, dia langsung tertawa. Sepertinya dia mengerti maksud dari keduanya. Songduan dan Peng Fei sangat tidak mau menyerahkan warisan seni bela diri. Namun mereka juga menyadari betapa sulitnya berurusan dengan Lindong, yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Karena itu, mereka langsung menurunkan sikap dan menyerah di depan begitu banyak orang. Keduanya telah memberikan Lindong banyak wajah. Kelicikan ini memang cukup hebat. Yang paling penting, karakter mampu menekuk tergantung pada situasi menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Siapapun yang memiliki afinitas dapat memperoleh harta warisan ini. Karena kalian berdua memiliki afinitas ini, wajar saja jika aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan omong kosong di sini. Lindong mengangguk sedikit dan tertawa. Dia tidak bertindak terlalu kejam. Di sisi lain, kegembiraan melintas di wajah Songduan dan Peng Fei. Dengan menangkupkan tangan mereka bersama-sama menuju Lindong, tampaknya sikap lembut ini memang memiliki beberapa manfaat. Paling tidak, itu berkali-kali lebih baik daripada Mosa yang telah kehilangan wajah dan bertanya. "Lindong, kau seharusnya tidak terlalu senang. Kekaisaran pasirku pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti." Pada saat ini warna hijau dan putih bercampur di wajah Mosa, menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Dia melihat tatapan mengejek dari sekelilingnya sebelum akhirnya menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Setelah melontarkan beberapa kata kejam, dia membiarkan orang-orangnya dan pergi dengan sangat tidak puas. Saat ini Lindong melirik ke belakang Mosa. Dia tidak menghentikannya. Lindong mungkin bisa mengalahkan dua ahli tahap Yuan Nirvana Mosa, tetapi jika yang terakhir benar-benar ingin melarikan diri, bahkan Lindong harus menggunakan beberapa kartu trufnya sebagai pembayaran jika dia ingin membunuhnya. Namun pada saat ini, Lindong tidak mau menggunakan kartu truf itu pada Mosa. Banyak mata menyaksikan adegan ini dari dalam aula utama.
Mereka semua tanpa sadar tetap diam-diam mendecakkan lidah mereka. Beberapa tatapan berulang kali menyapu Lindong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa 3 kerajaan berpangkat tinggi untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Ayo pergi. Kemungkinan 4 aula misterius akan segera dibuka. Itu adalah hidangan utamanya. Pada saat ini Lindong tidak peduli tentang mata sekitarnya. Dia menoleh dan berbisik ke Little Flame sambil tersenyum. Setelah itu dia berhenti tinggal di tempat ini. Tubuhnya bergerak dan dia berbalik untuk pergi di depan tatapan rumit Song Duan dan yang lainnya. Pada saat ini Lindong dan Little Flame tidak berhenti setelah keluar dari aula batu besar. Sebaliknya mereka langsung menuju ke bagian terdalam dari harta karun kuno. Lindong memiliki hasil yang cukup bagus dalam perjalanan ke sekte tingkat 8 ini. Meskipun Lindong tidak mendapatkan warisan seni bela diri, aura tinju tingkat 8 dapat dianggap sebagai harta sejati. Biasanya, aura tinju 8 tingkat ini dapat dianggap sebagai konsepsi yang khusus. Konsepsi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli, yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Paling tidak, dengan kekuatan Lindong saat ini, mustahil baginya untuk mencapai level ini. Dia mungkin bisa memiliki konsepsi semacam ini di masa depan. Tetapi saat ini, dia masih membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum dia bisa melakukannya sendiri. Dengan memperoleh beberapa pemahaman dengan konsepsi aura tinju pada saat ini, kemungkinan ini akan sangat bermanfaat bagi Lindong di masa depan. Hanya sisa-sisa sekte tingkat 8 ini yang sudah kaya ini. Aku ingin tahu siapa yang telah memperoleh warisan dari sekte bela diri tanah yang menduduki peringkat teratas di antara sekte pelindung. Little Flame, apa warisan yang telah kau peroleh sebelumnya? Ucap Lindong tiba-tiba menoleh melihat Little Flame di belakang dan tersenyum bertanya. Ini adalah seni bela diri segel langit 8 tingkat. Itu seharusnya seni bela diri jiwa kelas rendah. Ucap Little Flame menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara yang konyol. Dia sangat menyukai seni bela diri ini. Sekte tingkat 8 berspesialisasi dalam menjadi tangguh dan kuat. Seni bela diri jiwa tingkat rendah ya? Lindong dengan lembut memuji. Itu memang layak menjadi sekte kuno. Bahkan sesuatu yang diperoleh secara acak darinya adalah seni bela diri jiwa. Jika benda ini dibawa keluar, kemungkinan besar bahkan kekaisaran berpangkat tinggi itu akan memperebutkannya sampai darah mengalir. Bahkan jika itu di tingkat kelas rendah, sesuatu seperti seni bela diri jiwa jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi kelas tinggi. Jika seni bela diri sekte 8 tingkat ini dicampur dengan aura tinju tingkat 8, kekuatannya pasti akan melonjak berkali-kali lipat. Karena kau sudah memiliki seni bela diri, kau seharusnya tidak kekurangan aura tinju ini. Ucap Lindong merenung sejenak. Tiba-tiba dia menepuk tangannya di tubuh Little Flame dan aura tinju 8 tingkat dituangkan ke tubuh yang terakhir. Aura tinju 8 tingkat ini mungkin sangat berguna bagimu. Cobalah untuk memahaminya. Ini akan menjadi penting untuk pelatihan di masa depan. Meskipun aura tinju 8 tingkat yang diperoleh Lindong sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang awalnya miliknya. Oleh karena itu aura tinju ini akan berkurang setiap kali dia menggunakan dan bisa dianggap sangat berharga. Namun untuk memungkinkan Little Flame mendapatkan kesempatan untuk memahami aura tinju seperti itu, Lindong secara alami tidak akan bertindak dengan pelit. Jika Little Flame bisa menjadi lebih kuat, itu juga akan sangat membantunya. Pada saat ini meskipun Lindong telah berhasil mencapai wilayah terdalam dari harta karun kuno, para pesaing yang akan dia temui kemungkinan akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Mereka semua adalah ahli tingkat atas dari wilayah barat laut atau bahkan wilayah lain. Mereka semua adalah eksistensi yang terkenal dan hebat di seluruh medan perang kuno. Bukan tugas yang mudah bagi Lindong untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte misterius terakhir serta pil samsara yang dia tidak tahu lokasinya. Pada saat ini Little Flame merasakan aura tinju 8 tingkat yang telah memasuki tubuhnya dan merasakan perasaan kuat yang terkandung di dalamnya. Ekspresi gembira juga melintas di matanya. Keganasan ini memang layak disebut tingkat 8. Saat ini suara rendah yang intens tiba-tiba muncul di ruang jauh.
Keributan yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang yang telah membobol harta karun kuno. Segera suara angin perpisahan terdengar di langit. Banyak sosok yang tergantung di dalamnya saat mata mereka menatap daerah terdalam dari alam ini dengan takjub. Mata Lindong terfokus pada daerah yang dalam. Sesaat kemudian, matanya menyusut. Dia melihat bahwa sebuah pulau besar dan megah yang tak tertandingi tampaknya muncul secara samar-samar dari ruang yang berfluktuasi di daerah yang dalam. Orang bahkan bisa kabur melihat beberapa kelompok bangunan megah kuno di pulau itu. Auranya yang luas dan kuat masih bisa membuat seseorang merasa kaget meskipun jaraknya sejauh ini. 4 sekte misterius hebat tetap ada. Ekspresi terguncang melintas di mata Lindong. Segera wajahnya mengungkapkan kegembiraan liar yang tiba-tiba. Harta karun rahasia paling berharga yang tersembunyi di wilayah terdalam ini akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Ayo pergi, Little Flame. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah yang paling penting. Apakah Xiaoda dapat memperoleh tubuh fisik lagi? Semua akan tergantung padanya. Pada saat ini mata Lindong berapi-api panas. Tubuhnya bergegas ke depan. Dia telah mengalami berbagai bahan di sepanjang jalan dan akhirnya mencapai bagian terdalam. Setelah itu, dia mungkin benar-benar harus bertarung langsung untuk mendapatkan apapun yang ingin dia dapatkan. Saat ini Little Flame juga mengangguk berat. Tangannya yang besar dan erat meraih batang logam. Dia juga menyadari bahwa mereka selanjutnya akan menghadapi pertarungan paling sengit dan paling berbahaya sejak mereka memasuki medan perang kuno. Munculnya 4 sekte misterius besar tetap tidak diragukan lagi menyebabkan suasana harta karun rahasia ini menjadi rahasia. Setiap orang yang berhasil masuk ke tempat ini, semuanya mulai bergerak tidak peduli seberapa kuat perlawanannya. Segera suara angin bertiup terus-menerus muncul di langit. Banyak sosok bergegas dari segala arah saat mereka liar menembakkan ke arah wilayah terdalam dari alam ini. Harta karun seperti seni bela diri jiwa tingkat rendah telah muncul di dalam sisa-sisa sekte tingkat 8. Selain itu, bahkan ada aura tinju tingkat 8, sesuatu yang tidak mungkin dikendalikan oleh ahli tahap nirvana. Pertanyaan ini kemungkinan akan menyebabkan darah seseorang mendidih hanya karena membayangkan jawabannya. Selama seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari salah satu 4 sekte misterius, kemungkinan besar seseorang dapat membumbung ke langit dan menonjol di medan perang kuno ini. Menjadi eksistensi yang dapat menjulang di atas kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Daya pikat seperti itu menyebabkan bahkan seseorang dengan karakter Lindong menjadi tertarik tanpa daya. Orang biasa mana yang tidak akan tergila-gila karenanya. Sementara banyak sosok manusia melintas di langit, beberapa dari mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari beberapa sisa-sisa yang tersembunyi di pegunungan yang dalam. Hahaha, apakah sisa 4 sekte misterius itu akan segera dibuka? Sepertinya sisa 4 sekte pelindung yang tersisa telah diperoleh oleh orang lain. Pemimpin dari beberapa sosok manusia bukanlah orang yang asing. Itu adalah Liu Bai, yang Lindong telah bertemu beberapa waktu sebelumnya. Dari penampilannya dia jelas mendapatkan sisa-sisa sekte pelindung. Orang-orang itu benar-benar beruntung. Kami telah menghabiskan banyak cukup uang. Aku ingin tahu siapa individu yang beruntung yang dapat memperoleh peringkat 2 sekte tingkat 8 dan sekte bela diri tanah peringkat 7. Sosok manusia di belakang Liu Bai tertawa dengan samar. Meskipun sisa-sisa dari 5 sekte pelindungan cukup besar, mereka hanyalah makanan pembuka, tidak perlu terlalu iri. Hidangan utama yang sebenarnya belum dimulai. Ayo pergi, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Liu Bai tertawa, setelah itu sosoknya bergegas keluar. Dia memimpin untuk bergegas menuju sisa-sisa 4 sekte misterius kuno. Keempat penguasa besar wilayah barat laut sebenarnya telah muncul. Ini semakin menarik, ucap Yansen melirik ke langit barat dan tersenyum tipis. Setelah itu tubuhnya bergerak dan anehnya menghilang dari puncak gunung. Sebuah pintu utama kuno dan berat dari sisa-sisa hancur berantakan. Sosok manusia ditembak dengan cara yang menyedihkan. Darah segar membentuk tanda mencolok di bawahnya. Dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari pintu utama dengan ketakutan. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah batu menembus udara dan menembus lehernya.
Dinding sisa-sisa berisi beberapa jejak kabur yang samar-samar tampak membentuk karakter Wu yang sangat kejam. Tempat yang sangat bagus. Sosok tinggi itu merenggangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum tipis. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah terdalam dari alam ini. Ada ekspresi yang hangat menyeramkan dan ingin melonjak di matanya. Lindong juga telah memasuki tempat ini kan? Aku benar-benar ingin tahu tingkat apa yang telah dia capai. Seperti yang dikatakan, dengan membiarkan semua orang di klan Liu tahu bahwa hanya ada orang yang paling jenius dalam sejarah klan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.